Halo warga Sendang Tirto, selamat datang di podcast Karang Taruna. Bersama saya, Galang Yosafat. Di episode pertama ini, kita akan membahas bagaimana sih program kerja yang telah dilalui di tahun 2023 oleh Kelurahan Sendang Tirto. Dan tentunya kita juga pengen tahu bagaimana program kerja di tahun 2024 ini yang akan dilakukan oleh Kelurahan Sendang Tirto. Nah, untuk kesempatan kali ini sudah hadir narasumber kita, Bapak Lurah Sendang Tirto, yaitu Bapak Amir Junawan. Sehat Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya. Untuk lebih lanjutnya, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri sebagai Lurah Sendang Tirto agar masyarakat Sendang Tirto lebih tahu tentang Lurah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Junawan. Tanggal lahir saya Sleman 12/01/1968. Saya sebagai lurah di Kelurahan Sendang Tirto terhitung sejak tanggal 15 November 2021 hingga saat ini. Jadi kami sudah berjalan 2 tahun memangku jabatan lurah Kelurahan Sendang Tirto. Ternyata Bapak Lurah kita ini masih baru, teman-teman. Masih 2 tahun ya Pak, baru 2 tahun. Iya. Nah, oke Pak, tapi sebelum jauh kita membahas tentang apa yang ada di Sendang Tirto, saya pengen tahu nih Pak, sebagai Lurah Sendang Tirto, di Sendang Tirto ini ada berapa dusun dan padukuhan sih Pak? Oh, baik. Untuk wilayah Sendang Tirto ini ada 18 padukuhan. 18 padukuhan ini di wilayah dari paling selatan ada di Cepor, kemudian di Ndauan, Gandu, kemudian Minggiran, Sribit, termasuk nanti ada yang di Sekarsuri, Sendang, Jedak, Gamelan, Tampungan, kemudian Karangasem, Noyokerten, dan terakhir adalah Maridan. Gitu. Oke, nah banyak banget ya Pak ternyata untuk 18, padukuhan dan padukuhan. Nah, kalau dari apa yang tadi Bapak telah paparkan tentang dusun dan padukuhan, kalau boleh tahu nih Pak, tentang batas-batas wilayah di Sendang Tirto itu yang berbatasan langsung dengan Sendang Tirto itu mana saja sih Pak? Oke, jadi wilayah Sendang Tirto sisi barat berbatasan dengan Kelurahan Baturetno. Kemudian sisi selatan berbatasan dengan Kelurahan Potorono. Kemudian sisi timur Sendang Tirto berbatasan dengan Tegal Tirto, dan di sebelah utara dari Akademi Angkatan Udara Yogyakarta. Ternyata Sendang Tirto ini sangat kompleks banget ya Pak untuk wilayahnya. Oke. Nah, Nah, kalau kita melihat kekompleksan tadi mungkin tidak jauh dari juga karakteristik masyarakat yang majemuk ya Pak. Nah, Betul. mungkin untuk karakteristik masyarakat Sendang Tirto sendiri itu memiliki karakteristik yang seperti apa sih Pak? Jadi alhamdulillah kalau kami melihat, merasakan dan memperhatikan, masyarakat Sendang Tirto adalah masyarakat yang secara garis, secara umum itu pertanian, banyak diantara juga pegawai atau PNS, ASN, kemudian juga AURI atau TNI, polisi. Kemudian secara umum juga Sendang Tirto itu memang karena luasnya, kemudian sisi secara umum, secara kepribadian dan sebagainya, adat dan sebagainya, alhamdulillah kami merasakan kekompakan sangat tersalin dengan baik. Nilai gotong royong adiluhung juga masih berjalan dengan sangat baik. Terbukti kemarin beberapa tahun yang lalu di dalam program pembangunan atau RTLH, rumah tidak layak huni, itu bisa digarap dalam waktu 2 minggu. Wah, karena kekompakan kerjasama yang kuat. Oke Pak, berarti kalau kita dengar dari penjelasan Pak Lurah teman-teman, nah itu dikatakan bahwa banyak sekali yang bekerja di bidang pertanian dan juga dari AURI ataupun polisi ya Pak. Karena ya nggak salah juga, karena di Sendang Tirto ini sawah bener-bener banyak banget ya Pak, luas banget ya gitu. Oke Pak, nah ini udah masuk nih Pak, kalau ibaratnya udah masuk agak pemanasan. Oke, nah di sini saya boleh tahu Pak, mumpung Bapak ini masih baru nih ya. Nah, saya boleh tanya terkait visi misi Pak Lurah sebagai pemangku atau sebagai orang yang paling utama nomor 1 di Sendang Tirto ini Pak. Jadi visi misi kami selaku lurah ini namanya kita singkat Sakinah.
Sakinah itu S-nya sehat, artinya kami bagaimana mengupayakan masyarakat untuk sehat dan olahraga. Maka kami fasilitasi di gedung ini hampir tiap malam pagi penuh, artinya selalu ada isi. Kemudian di masyarakat kami juga merasakan kita memiliki lapangan sepak bola. Ini juga hampir tiap harinya terjadwal penuh, tiap sorenya, siang harinya. Kemudian kami melihat di beberapa masyarakat di kampung-kampung juga terdapat banyak lapangan voli, meja pingpong dan sebagainya. Dan itu menggambarkan bahwa warga kami Sendang Tirto adalah membutuhkan sekali akan kesehatan tersebut. Ini untuk sisi sehatnya. Kemudian hanya agamis. Harapan kami dan ini terus kita dorong, agamis ini di masyarakat, di lingkungan kepeduan ini ada pengajian yang sifatnya rutin, yang sifatnya pembinaan, bahkan kajian yang rutin seperti di hari Ahad maghrib hingga isya. Kemudian ini dilakukan oleh ranting Sendang Utara dan sebagainya. Kemudian bahkan ada yang tiap malam Selasa ada yang kajian rutin tentang hadis yang dilakukan oleh Bapak Haji Anas Mahduri. Harapan kami agamis ini juga nanti di tingkat anak-anak atau tingkat remaja atau anak-anak itu bisa juga ada pengajian TPA dan sebagainya, bahkan ada 1-2 di tempat kita yang sekolah hadis. Artinya ini penting dan ini mengapa agamis harus kita dorong, kita fasilitasi. Kemudian kreatif, harapan kami masyarakat ini selalu kreatif melakukan upaya-upaya, bahkan tidak hanya kreatif tapi inovatif, artinya membuat agar apa yang kita kemas, apa yang kita produk ini mempunyai nilai lebih, bisa dari kemasannya, dari tekstur warna dan sebagainya. Kemudian setelah inovasi tentunya kepingin kami juga nyaman, aman dan sebagainya. Artinya sakinah itu sehat, agamis, kreatif, inovatif, kemudian aman dan nyaman. Artinya secara keseluruhan Sendang Tirto harapan kami seluruhnya ini tercakupi dari visi misi kami. Ini yang kami harapkan, tentunya kita dorong agar masyarakat kami selalu mengupayakan akan hal tersebut. Gitu. Oke teman-teman, jadi tentang visi misi Pak Lurah ini yang sakinah ini, yang disebut sakinah ini sebenarnya sudah mencakup untuk seluruh elemen di Sendang Tirto ya Pak, untuk masyarakatnya. Iya. Oke Pak. Nah, kalau kita bicara tentang visi misi, tentunya juga ada sebuah program kerja yang bisa mendukung visi misi ini supaya dapat berjalan. Betul. Kalau boleh tahu nih Pak, mungkin teman-teman di rumah juga penasaran. Apa sih program kerja yang direncanakan untuk satu periode ke depan Pak? Jadi harapan kami, masyarakat kami kita dorong, kita fasilitasi, yang utama sekali adalah rumah hijau atau ketahan pangan. Ketahan pangan ini bisa dimulai dari persawahan yang kita miliki, kemudian juga dari lingkungan tempat di mana kita tinggal. Artinya memanfaatkan lahan pekarangan yang itu mungkin seminimal bisa dioptimalkan dalam pemanfaatannya. Contohnya misalnya kami ada di beberapa warga kami ada kelompok ternak, ada ternak sapi, kambing dan sebagainya. Ini mereka ada yang mengupayakan pupuknya. Nah, nanti pupuk kita akan beli dengan dana desa kepada kelompok itu yang membudidayakan pupuk ternaknya tadi, kompos tadi. Kemudian ini akan kita berikan pada masyarakat yang untuk menunjang bagaimana tadi ketahanan pangan atau rumah hijau tadi. Harapan kami seluruh rumah ini di warga kami memiliki ketahanan yang cukup, baik dari sisi persawahan yang kita miliki, perikanan yang kita miliki, termasuk juga di lahan pekarangan di mana kita tinggal. Harapannya ini bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari begitu. Oke, berarti kalau boleh saya simpulkan nih terkait dengan proker Bapak Samara ini tentang kemandirian pangan ya Pak, untuk menangani krisis pangan yang akan terjadi kemungkinan depan nih. Oke, nah Pak, dalam menjalankan sebuah visi misi serta terbentuknya sebuah program kerja nanti itu mesti dibantu dengan beberapa staf atau pamong Pak. Nah, mungkin itu bisa dijelaskan Pak, pamong apa saja yang ada di Sendang Tirto Pak? Baik, secara struktural yang sejajar dengan lurah ini BPK.
Kemudian di bawah kami ada carik atau sekretaris desa. Carik ini membawai 3 KUR, ada KUR Danarto, KUR Perencanaan, kemudian KUR TU yang melayani kegiatan admin dan sebagainya di lingkungan atau warga kami. Itu di bawahnya. Kemudian yang di bawah langsung oleh lurah ya ini seperti kasih-kasih, seperti kasih kami tua, kasih Jogoboyo, kasih Ulu, yang memang satu boksi memang terbesar. Itu. Kemudian di bawah kami juga ada dukuh yang garis tegak lurus, artinya memang dukuh bisa kami kendalikan, bisa kami memerintahkan secara langsung. Gitu. Oke ya teman-teman, itu tadi penjelasan Pak Lurah tuh tentang pamong-pamong apa namanya yang banyak, yang gitu banyaknya di Sendang Tirto yang membantu tugas Pak Lurah ya. Betul. Nah, kalau boleh tahu dijelaskan Pak Lurah, untuk tugas-tugas para pamong ini sebenarnya untuk apa Pak Lurah? Jadi carik tugas utamanya adalah kepala sekretariatan, artinya surat menyurat, permohonan dan sebagainya, termasuk juga pelayanan di sana di bawah kendali carik atau kepala sekretariatan. Kemudian juga kita melayangkan surat kemana, ngajukan kemana, itu di bawah langsung carik. Kemudian di sana setelah itu kami memiliki kasih memiliki tupoksi masing-masing. Seperti Jogoboyo itu lebih fokus di bidang bagaimana menjadikan warganya nyaman, aman dan sebagainya, termasuk juga membidangi pertanahan yang ada di warga Sendang Tirto. Kemudian juga menjadikan warga nyaman, artinya ketika terjadi bencana dan sebagainya, ini di bawah kendali daripada kasih Jogoboyo. Kemudian untuk pembangunan ini ada kasih Ulu yang kadang ngurusi drainase, kemudian pertanian dan sebagainya, artinya memang bagaimana kebutuhan petani akan air terpenuhi tidaknya, ini tanggung jawab daripada kasih Ulu. Kemudian juga program-program tentang pelatihan-pelatihan yang sangat dibutuhkan oleh warga, ini juga di bawah kasih Ulu. Kemudian yang ketiga ini di bawah kami tua juga sangat membantu kami di bidang pembinaan misalnya Karang Taruna dan sebagainya. Kemudian PKK juga di bawah itu, kemudian juga membidangi olahraga, kesehatan dan sebagainya. Memang tugas kami tua juga aman banyak. Memang kita berbagi sebagaimana tupoksi masing-masing. Jogoboyo, Ululu dan kami itu masing-masing punya tupoksi masing-masing. Yang ini memang alhamdulillah semuanya pintar-pintar dalam melaksanakan ketugasannya. Begitu. Oh, oke Pak. Oke teman-teman, itu tadi kan penjelasan tentang beberapa staf dan pamong yang ada di Kelurahan Sendang Tirto, mungkin supaya teman-teman bisa lebih paham lagi. Nah, terkait dengan tadi Pak, mungkin juga dengan program kerja. Nah, itu tadi sebenarnya ada nggak sih Pak langkah apa yang dilakukan oleh Kelurahan Sendang Tirto dalam rangka memberikan pelayanan yang efisien kepada masyarakat Sendang Tirto? Oh iya, jadi salah satu yang kami tempuh, kami berikan pada warga itu ketika online misalnya. Ada warga kami ketika ada serikah di mana kadang malam hari dan sebagainya, bahkan di luar dari kerja, ini cukup mereka memfotokan surat kemasan, akte KTP yang bersangkutan, kemudian KK yang bersangkutan, kemudian begitu dikirim pada kami pelayan umum, nanti akan diproses dan untuk paginya disampaikan di Dinas Dukcapil. Sehingga nanti pada proses penyampaian uang duka, kemudian juga sambutan, di mana pada pelayatan di hari hanya itu kita, kalau memang memungkinkan, dinas juga menyelesaikan, insya Allah itu bisa kami sampaikan di hari tersebut. Ada prosesi pemakaman, sehingga mengaturkan walaupun mereka secara online dulu, tapi ini kan bisa kita sampaikan kepada Dinas Dukcapil untuk atau desa terima, kemudian desa Gendora Dukcapil, agar pada proses ini bisa didapatkan akte atau kutipan akte untuk disampaikan kepada masyarakat atau keluarga duka. Gitu. Oke, berarti sudah menurut penjelasan paparan dari Pak Lurah, sebenarnya pelayanan di Sendang Tirto ini sudah mulai efisien ya Pak? Sudah mulai.
Oke Pak, nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, apakah ada rencana ke depannya untuk menggunakan sebuah aplikasi atau hotline atau website yang pengaduan ataupun apa itu yang mempermudah pelayanan masyarakat? Oke, sebenarnya kami pernah memiliki aplikasi, namun hanya karena mungkin belum begitu efektif pemanfaatannya. Nah ini memang menjadi kendala kami. Insya Allah ke depan akan kami pertimbang kembali untuk bagaimana bisa mengaktifkan dan sebagainya. Kemudian kami juga SID punya agar apa ya, agar seluruh yang terjadi di Sendang Tirto bisa diupload. Oleh karena itu ini penting bagi kami, data-data yang dimiliki oleh warga kami misalnya bisa diupload, bisa dijadikan profil untuk bisa dilihat secara langsung melalui aplikasi tersebut. Oke, berarti mulai ada untuk kedepannya juga ada rencana gitu Pak? Ada. Pengembangan lagi supaya lebih efisien. Oke nih Pak, nah tak terasa ini sudah sampai di pertanyaan terakhir. Oh iya. Oke, nah ini saya mau bertanya tentang selama Bapak menjabat 2 tahun terakhir ini, Ya. apakah ada kesan-kesan tersendiri tentang Sendang Tirto gitu Pak? Ya. Ternyata lurah itu tidak seperti yang saya pikirkan dulu atau tidak seperti yang seribet ini ternyata begitu atau bagaimana Pak? Ya. Kami sangat memahami karena kami pernah jadi pamong sebelumnya. Jadi kami tua sehingga atau dikeserak dulu istilahnya. Karena kami sudah merasakan ya walaupun tidak sepadat ketika jadi lurah, tapi memang kami niat kita ibadah bisa memberikan pelayanan, bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat kami, sehingga ini selelah apapun, sepadat apapun, ya kita sangat berupaya ikhtiarkan agar masyarakat kami mendapatkan layanan yang cukup. Saya kira seperti itu yang bisa kami sampaikan. Jadi ini penting dari kepuasan di dalam pelayanan kami pada masyarakat, ini menjadi kepuasan kami juga. Ketika warga kami, oh kok mudah ya, oh kok sepertinya lebih gampang ya. Ketika mereka seperti itu, kami juga merasakan senangnya. Gitu, nggih. Oke Pak, sebelum kita akhiri Pak Lurah, di depan ini sudah ada ini, ada beberapa UMKM Pak. Dari UMKM Sendang Tirto sendiri, berarti kalau Pak masyarakat kita ini Pak yang bisa membuat produk sedemikian rupa. Ini contohnya ada, kita bisa ambil dari NAI ya Pak. Dan ini monggo Bapak mau nyoba mungkin pilih warna bisa Pak untuk dicoba? Ya. Monggo. Mau yang mana? Bisa dicoba Pak, langsung direview bagaimana diminum supaya masyarakat tahu seperti apa rasanya. Ini apa? Rasa apa ini? Strawberry Pak. Ini. Yang ini coklat itu blueberry mungkin ya Pak. Anggur. Jadi taruh. Kami memang merasakan betul UMKM kami ada sekian hampir 1.000 lah kita. Dan itu memang dengan fluktuatif, artinya ada yang memang semangatnya, ada yang hanya sederhana sekali dan sebagainya. Tapi kami melihat di Sendang itu ada yang memang besar skalanya, ada yang menengah dan sebagainya. Kami di Sekar Soli dulu ada broadcast juga kami tentang bagaimana UMKM yang di Sekar Soli juga kami kita agar semakin makmur dan sebagainya. Dan alhamdulillah di Sekar Soli itu besar. Yang namanya Bu Ati itu ada soreng ya. Sudah berkembang amat. Nah, kami kepingin nanti di Gembung itu kami siapkan space tertentu agar masyarakat antara perdukuhan itu memiliki kreativitas masing-masing. Harapan kami begitu. Pokoknya kami jatah per padukuhan space untuk menampilkan apa yang dimiliki produk termasuk UMKM-nya. Oke, ya. Itu tadi adalah langkah-langkah yang akan disiapkan untuk UMKM di Sendang Tirto oleh Bapak Lurah kita, Bapak Amir Junawan, teman-teman. Nah, sekali lagi kami dari panitia juga mengucapkan terima kasih kepada pihak UMKM yang sudah mau berkontribusi bekerja sama untuk mengembangkan UMKM di Sendang Tirto ini, sehingga UMKM di Sendang Tirto ini bisa meroket ya Pak. Betul. Oke teman-teman, tak terasa kita sudah di ujung akhir podcast kali ini. Nah, untuk teman-teman semua, kita tadi sudah mendengarkan visi misi, pemaparan program kerja serta penjelasan tentang kasih kaur dan pamong-pamong yang ada di kelurahan ini. Untuk kedepannya tunggu di episode kedua dari podcast Karang Taruna. Jangan lupa subscribe,
like, dan share ke teman-teman kalian. Supaya apa? Supaya channel ini terus berkembang dan memberikan edukatif yang inspirasi dan informasi terhadap kepada masyarakat Sendang Tirto. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.